Oke, sudah hadir nih Tatiana. Wah, seperti apa Tatiana di film ini ya, Sobat 21? Benerin rambut dulu nih. Hai, Hai, halo Tatiana. halo. Sebelumnya How are terima you? kasih, aku baik-baik aja. Sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Sobat 21 di sini. Thank you juga udah diundang untuk ngobrol-ngobrol. Senang banget. Dan apa ya? Ya seneng lah, soalnya kan kita di rumah ya jarang apalagi aku sendiri gitu. Jadi kayak jarang ketemu sama orang. Senang bisa ngobrol-ngobrol dan bisa sharing tentang sesuatu yang exciting juga buat aku. Oke, Tatiana bisa sapa-sapa dulu nih Sobat 21 yang dari awal udah nungguin banget nih. Hello teman-teman Sobat 21, apa kabar? Hope you are all doing well. Hope you are all safe at home. Dan selamat berpuasa juga, meskipun tinggal 3 hari lagi ya kita berpuasa. Tapi semoga buat teman-teman yang berpuasa lancar ibadahnya. Amin. Tatiana gimana nih kabarnya nih? Sebelum kita ngobrol perempuan bergaun merah selama di rumah aja, udah 2 bulan lebih di karantina. Are you okay? Ya, so far so good. Staying sane. Kayak buat aku sempet agak susah gitu ya, transisi kepada gaya hidup yang kita jalani sekarang ini, apalagi di seminggu 2 minggu pertama tuh sempet ngerasa melo, sempet ngerasa kayak sedih gitu, apalagi sekarang kebetulan aku tuh tinggal sendiri, keluarga semuanya tuh mencar di mana-mana, ada yang di Singapura, ada yang di Belanda gitu, jadi sempet kayak ngerasa lonely, tapi yeah, it's getting better by the days. Maksudnya kayak karena udah terbiasa juga menjalani keseharian seperti ini, ya udah gitu. Tetap semangat lah yang penting ya. Tapi yang jelas kangen banget ke bioskop sih. Kayak jujur, Betul. dulu tuh pasti setiap minggu adalah sekali gitu nonton kan. Tapi sekarang karena nggak bisa, ya udah jadinya nonton di Netflix gitu. Which is menurut aku experience-nya agak lain sih. Kayak tetap lebih seru Hmm. nonton di bioskop gitu. Jadi kangen banget ya nonton di 21 nih Tatiana nih. Kangen banget. Kangen, makanya kita berdoa sama-sama tetap di rumah aja ya agar pandemi ini cepat selesai dan kita tentunya bisa nonton perempuan bergaun merah di Cinema 21. Yes. Yes, 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 Oke. yes. Semoga. Amin. Ngomong-ngomong film terbarunya nih, film Perempuan Bergaun Merah nih. Banyak yang komen udah nggak sabar mau lihat film horor pertamanya Tatiana. Kenapa akhirnya Hmm, Tatiana milih film horor yang menyeramkan ini dan bermain di film ini? iya. Well, hmm, kenapa? Karena gak tahu ya, sebagai seorang aktris aku ngerasa aku tuh pengen selalu bisa berkembang dan pengen untuk bisa terus mencoba suatu hal yang baru yang ada di luar zona nyaman aku. Karena em, apa ya, butuh tantangan baru juga kan sebenarnya dari proyek ke proyek. Kalau misalkan aku ngambil suatu hal yang sama, ya berarti skill aku kan segitu-segitu aja gitu. Jadi dengan aku memilih project film yang variatif, kayak bermain dalam film yang genre-nya berbeda-beda, itu aku ngerasa aku bisa mengasah acting aku dan juga memperluas lagi range-nya. Kalau misalkan di drama atau komedi mungkin aku udah apa ya, terbiasa, ya sekarang di film ini aku ingin men-challenge diri aku dengan emosi-emosi yang berbeda gitu dari yang sebelumnya. Wih, mantap. Apalagi tadi Mas Timo juga udah bilang, di sini Tatiana bakalan berkarakter beda dari film-film sebelumnya ya. Lumayan sih. Mungkin sebenarnya belum terlalu kelihatan banget di teasernya, tapi kayak di filmnya Betul. sih definitely. Oke. Tatiana bisa ceritain nggak sih awal mulanya bisa bergabung film yang juga diproduksi oleh Mas Timo ini? Apakah pas pertama langsung ditawarin langsung iya atau wah mikir-mikir dulu nih? Jadi sebenarnya wacana untuk dibuatnya film ini tuh udah cukup lama ya, kayak kurang lebih mungkin 1,5 tahun yang lalu gitu kali ya. Aku ingat banget waktu aku lagi syuting Hit and Run, aku sempat ngobrol sama produser aku Pak Wiki gitu. Dan dia tuh waktu itu sempat cerita hanya sedikit lah kayak sinopsis dari si film Perempuan Bergaun Merah ini. Waktu itu pun belum ada skrip juga gitu. Tapi begitu dia cerita ke aku, dan karena aku juga udah mulai planning kan, maksudnya setelah Hit and Run apalagi nih yang mau aku lakuin gitu kan, film apa gitu. Dan kebetulan dia datang dengan si premis cerita yang menarik banget ini buat aku. Akhirnya
sebelum skripnya jadi pun aku udah semacam membuat gentleman's agreement lah gitu untuk oke, Oke. kapanpun project ini siap jalan aku mau deh gitu. Biarpun sebenarnya yang lucu adalah kan uh, fast forward berapa bulan kemudian gitu skripnya akhirnya jadi gitu. Pas aku baca skripnya kayak aku kaget-kaget sendiri karena aku ngerasa oh my god, aku udah ngiyain dan ternyata skripnya kayak begini, adegan yang bakal aku lakuin tuh gila banget. Tapi ya udah maksudnya karena dari awal aku memang udah bertekad untuk ngambil film ini kan. Terus aku ngeliat ini juga sebagai tantangan, jadi kayak why not, let's do it gitu. Oke. Makin gak sabar nih ngeliat perannya Tatiana di sini. Semoga, Oke nih. semoga, semoga. Amin. Semoga nih. Dari juga banyak sobat 21. Wah, Tatiana jadi apa nih di sini nih? Nah, ngomong-ngomong film horor nih Tatiana. Sebenarnya Tatiana ini aslinya penakut nggak sih? Atau justru demen banget sama film horor? Kalau demen banget sama film horor, jujur enggak. Karena gini, biarpun aku tuh terbiasa untuk sendiri gitu ya, kayak di rumah. Itu aku nggak pernah ada masalah gitu ya. Aku bukan orang yang kayak parnoan atau apa. Tapi kalau ada triggernya, pasti jadi kepikiran juga. Which is contohnya kayak kalau habis nonton film horor atau series yang ada unsur horornya gitu. Kalau emang segitu menyeramkannya buat aku sih pasti ujung-ujungnya akan apa ya, ngebuat kepikiran dan entah aku jadi nggak bisa tidur atau nggak biasanya tuh suka kebawa mimpi. Kayak yang aku ingat terakhir aku sempet nonton film apa ya, Shutter deh kalau nggak salah, film Thailand Teater nama ya. Conjuring. Itu nontonnya Sampai udah nggak bisa tidur. sambil tutup mata, tutup kuping, tapi tetap tetap ketakutan juga akhirnya setelah nonton. Jadi semenjak itu aku kayak udah deh, mungkin kalau lagi sendiri di rumah gitu nggak usah nonton kayak gini kali ya. Oke, Tatiana nih ngomong-ngomong nih, pas tadi baca skenario film perempuan bergaun merah ini, apa sih bayangan Tatiana saat film ini nantinya kalau udah jadi? Well, bayangan aku sih pertama pastinya akan cukup sadis. Em, Wow, pasti itu. Cukup sadis. Karena dari aku ngebaca skripnya aja kan kayak ngebayangin adegan itu terjadi dalam imajinasi aku ya gitu. Itu udah cukup menyeramkan, apalagi kemarin pada saat proses syuting aku udah ngeliat kan gitu pembuatan adegannya seperti apa. Jadi eh, ya you can expect something yang quite sadis di film ini, menegangkan udah pasti, dan apa ya, akan menarik banget untuk melihat bagaimana ceritanya tuh akan berkembang dari awal sampai akhir. Karena pada saat aku baca skenario-nya pun tuh ada apa ya yang ngebuat shock banget lah di endingnya gitu. Kayak Oh dari iya. awal sampai akhir tuh ada banyak teka-teki yang gak bakal mudah bisa kita jawab. Sampai hari kita Jadi nonton ini sampai habis filmnya. nggak bakal ketebak ya. Dan tadi juga mesti mau bilang ada salah satu adegan yang tidak ada di film horor Indonesia sebelumnya. Ini pasti bakal makin Yes. penasaran banget. Yes, makanya nih aku nggak sabar banget sih. Semoga mudah-mudahan film ini tahun ini bisa tayang sih supaya teman-teman semua bisa nonton. Amin. Nah, oke, ngomong-ngomong film perempuan bergaun merah ini, Tatiana berperan sebagai apa sih di sini dan gimana karakternya? Jadi di film Perempuan Bergaun Merah ini aku berperan sebagai Dinda. Kalau Dinda itu dia adalah seorang mahasiswi. Dia karakternya cukup pendiam, introvert, dan orangnya itu sangat mandiri. Jadi dia ceritanya tuh udah ditinggal sama orang tuanya dan hidup hanya berdua sama adiknya doang. Dan dia punya satu sahabat. Jadi apa ya, orang-orang yang dekat sama dia tuh bisa dihitung lah gitu. Nah, di film ini ceritanya ada suatu peristiwa yang sangat buruk Hmm? yang terjadi sampai akhirnya itu tuh mengganggu kehidupan si Dinda ini. Dan itu tuh bakal menjadi permasalahan yang cukup sentral lah sepanjang film Perempuan Bergaun Merah. Dan kepedulian dia, rasa tanggung jawab dia terhadap adik dia dan juga terhadap si sahabatnya inilah pokoknya yang membuat Dinda itu gak berhenti berusaha untuk menuntaskan misteri yang dia hadapin selama ada di film ini gitu. Wih. Jadi kalau film perempuan bergaun merah ini apa sih challenge yang membuat Tatiana di film ini? Tadi baca skripnya aja katanya udah shock banget ya.
banget sih, challenge-nya tuh banyak sih. Maksudnya kan aku baru pertama kali main dalam film yang genre-nya pure horror. Kalau di Ghostwriter mungkin dulu kan kayak lebih ke komedi dan interaksi Komedi, sama ya. sama si sosok hantunya ini nih lebih kayak interaksi antar manusia sih sebenarnya gitu. Sementara Iya. kalau di film ini tuh enggak. Jadi pertama nih yang aku ngerasa lumayan menjadi tantangan adalah di film horor tuh kita udah nggak boleh lagi punya rasa jaim dalam berakting, kayak nggak boleh mau kelihatan bagus gitu. Jadi yang pertama tuh kayak harus berani kelihatan jelek deh, karena ya Lepas ya. namanya horor gitu, ketakutan terus emosi kayak mau menggila gitu, itu kan nggak mungkin ekspresi kita kita jaga ya. Jadi kayak pertama harus ikhlas untuk kelihatan jelek. Terus kalau secara fisik mungkin di film ini tuh banyak choreo actionnya gitu sih sebenarnya. Dan cukup menjadi tantangan untuk kayak menghafal gerakannya, tapi juga untuk bisa melakukannya dengan benar, dengan aman supaya nggak cedera, tapi juga tetap harus ngejaga emosi sama ekspresi yang dibutuhkan pada scene itu, sama mungkin secara emosi ya, karena sepanjang film Perempuan Bergaun Merah ini nih karakter aku tuh cukup berada dalam keadaan yang kayak penuh tekanan, dan kayak she's under a lot of stress gitu. Jadi penting banget untuk aku tuh harus ngejaga emosi itu dengan benar, mengingat kayak grafik emosi yang ada di ceritanya, karena kita kan syuting itu nggak secara kronologis kan, lompat-lompat gitu kan. Lompat-lompat ya. Dan jadwal syutingnya juga biasanya kita sampai malam banget, jadi jaga jaga kesehatan, jaga stamina tuh penting banget sih. Wih, challenge-nya kayaknya banyak banget ya. Jadi kalau di total berapa hari nih di total syutingnya dan apa aja persiapannya nih? Tadi kan Tatiana bilang, wah ini banyak koreonya dan segala macam persiapannya apa aja nih? Kalau syutingnya sendiri sih kemarin kayak kurang lebih 1 bulan ya. Dan Hmm. persiapannya ada banyak. Pertama kita mulai dengan olah tubuh sama olah suara. Itu kita ada latihannya sama acting coach kita, Mbak Ruth Marini. Seru banget. Dan setelah itu ada latihan action choreo juga. Terus ada latihan untuk menggunakan beberapa alat stunt kayak sling, karena ada beberapa adegan yang memerlukan sling. Aku juga sempat latihan diving sih. Ini mungkin ada bocoran sedikit ya. Jadi Wah, bakal ada ada adegan scene apa nih latihan underwater. diving? Ada scene yang Wah, di shoot underwater. Dan itu seru banget. Jadi maksudnya banyak tantangannya, tapi aku seneng karena aku dapat banyak pengalaman baru juga sih gitu dalam dalam syuting film ini. wah ini makin banyak kejutan-kejutan ya. Ada divingnya juga. Jadi makin penasaran loh sama film ini. Hmm. Oke nih, meskipun ini film horor, ada nggak sih sesuatu yang fun atau seru selama syuting ini berlangsung? Fun banget sih. Dan aku suka bingung sih, kayak maksudnya ada banyak miskonsepsi ya tentang syuting horor. Banyak orang yang ngira kayak atmosfer di lokasi syuting horor tuh pasti selalu menyeramkan, Serem. mencekam dan Iya. sebagainya. Which is mungkin sebenarnya ada, tapi itu nggak berlaku buat syuting film horor doang sih. Syuting film apapun kalau emang suasananya nggak enak ya nggak enak gitu. Tapi untungnya di project Perempuan Bergaun Merah ini nih nggak seperti itu gitu, karena pertama cast dan krunya tuh kompak banget, terutama castnya sih. Aku ngerasa kita tuh syuting horor tapi suasana di antara castnya tuh kayak komedi gitu loh, nggak berhenti Wah. bercanda, ketawa mulu. Pokoknya pemain-pemainnya tuh semua akrab banget, suasana di antara kita semua tuh sangat hangat. Jadi itu pun akhirnya terbawa ke suasana syuting kita gitu. Bahkan kita tuh sampai pagi aja tuh lagi syuting adegan yang cukup serius sebenarnya, tapi masih masih sempet bercanda gitu loh di sela-sela take. Bahkan aku ingat banget beberapa kali tuh sempet Hmm. ada pemain-pemain yang memang lagi nggak syuting, tapi
karena mereka saking solidnya dan saking apa ya kompaknya sama kita, mereka tetap datang ke lokasi syuting untuk memberikan kita support moral gitu. Jadi Wah, luar biasa banget sih gitu. wih, berarti para pemainnya dan krunya ini berarti udah solid banget ya selama syuting berlangsung ini ya. Banget sih, dan bersyukur juga kayak kita punya Mas William sebagai apa ya, kayak leader kita dalam project ini, karena dia gaya penyutradaranya menurut aku asik banget. Dia memberikan banyak banget space untuk para pemainnya bereksplorasi sendiri dalam apa ya, scene-scene tertentu, kayak kita bisa memberikan sentuhan kita lah gitu. Oke, ini di komentar banyak banget nih yang udah nggak sabar perannya Tatiana di film ini. Ditunggu aja Sobat 21 semua ya. Semoga. Udah. Nah, ngomong-ngomong film ini, selain Tatiana dan Reval Hadi, siapa lagi nih pemain film perempuan bergaun merah ini? Ada banyak banget. Castnya tuh sebenarnya ada banyak banget. Ada Faradina Mufti, ada Stella Cornelia, ada Aufa Assegaf, ada Bento. Bento yang jadi adik aku, dia lucu banget. Terus ada Jordi Rizky-Nanda juga. Sama my favorite ada Budayu Wijanto. Kebetulan kita reuni ya di film ini, kan kemarin sempat di Ghostwriter bareng. Di sini Iya, kita dipertemukan kembali. ketemu lagi. Wah, menarik banget nih. Ngomong-ngomong nih, setelah film main drama, genre drama, komedi, action, horror, ada lagi nggak sih genre kedepannya yang Tatiana pengen banget nih? Banyak sih, banyak banget. Aku pengen banget bisa main film yang mungkin full action atau enggak film dengan genre psychological thriller gitu. Hmm. Atau mungkin something yang kayak related sama true crime, karena aku suka banget nonton film true crime. Kayak film-film detektif yang apa ya, dibungkus sama banyak adegan action, karena menurut aku film-film dengan genre kayak gitu tuh ngasih kita jaminan excitement dan selalu ada Iya, teka-teki yang menarik buat kita analisa selama saran ya. filmnya berjalan, dan Heeh, aku suka betul. banget sih. Jadi cita-cita aku pengen bisa main film kayak gitu. Semoga suatu hari nanti ya bisa terwujud ya. Amin. Ini ngomong-ngomong nih, kasih alasan nih kenapa Sobat 21 wajib banget menantikan film Perempuan Bergaun Merah ini nanti kalau sudah tayang di Cinema 21. Oke, jadi buat Sobat 21 nih, wajib banget nanti nonton Perempuan Bergaun Merah ketika udah tayang di bioskop. Karena film ini punya, apa ya, premis cerita horor yang sangat menjanjikan. Akan ada banyak hal baru yang kita suguhkan kepada penonton film horor Indonesia yang mungkin belum ada di film-film horor lainnya sebelumnya. Terus di sini semua pemain tuh melakukan suatu performance yang lain daripada yang kalian pernah lihat sebelumnya di film-film yang lain mungkin. Kayak ya misalkan tadi seperti apa yang dibilang sama Mas Timo gitu, mungkin kalian biasa ngeliat aku atau Reval gitu yang karakternya di film-film sebelumnya atau aslinya kita kayak kalem-kalem aja. Di film ini Dalam. expect to see a different side of us that you have never imagined before lah gitu. Dan apa lagi ya, film ini disutradarai oleh Mas William yang punya perspektif yang fresh dalam dunia horor, disupervisi juga sama Mas Timo yang ya gak ada yang meragukan lah kalau Mas Timo bikin film Iya. horor kan, maksudnya dia udah punya style khusus buat menakut-nakuti kita dalam film. Jadi it's a really interesting combination, kolaborasi yang sangat menarik gitu. Jadi jangan sampai kelewatan, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Perempuan Instagram. Bergaun Merah yang udah ada nih di pin komennya Cinema Komen ya. 21. Betul. Oke, Tatiana terakhir nih. Mungkin bisa kasih Sobat 21 agar tetap di rumah aja selama pandemik ini. Tentunya biar bisa cepat selesai dan rame-rame nonton Perempuan Bergaun Merah di Cinema 21. Yes, pokoknya buat teman-teman semua, stay home, stay safe. Bosen pasti, kita semua juga merasakan hal yang sama. Tapi semakin kita nggak patuh sama aturan, semakin lama ini akan berakhirnya gitu. Jadi let's stay home for Indonesia, stay home for the world, dan semoga dalam waktu yang dekat ini kita udah bisa kembali lagi menjalankan kehidupan seperti semulanya. Amin. Amin. Tatiana, terima kasih banyak atas waktunya malam ini.
Semoga Thank kita you bisa so ngobrol-ngobrol lagi much. dengan pemain yang lain. Yes. Dan tunggu terus updated Dan tentang tentunya perempuan bergaun merah. jangan lupa follow juga Instagramnya @perempuanbergaunmerah juga ya. Untuk tahu informasi-informasi atau kejutan-kejutan terbaru dari film ini. Oke Tatiana, terima kasih waktunya. Boleh say goodbye dulu buat Sobat 21 yang udah hadir nih. Bye-bye, Sobat 21 semuanya. Thank you for watching and have a good night. Oke, terima kasih Tatiana. Sampai Bye, jumpa di lain Mas. waktu. See you. Dah. Bye-bye. See Thank you. you. Sobat 21, terima kasih banyak yang udah ngikutin rangkaian ngobrol asik Instagram Live Special Case Perempuan Bergaun Merah tadi bersama Mas Timo Cahyanto dan Tatiana Sapira. Buat kalian yang baru gabung atau ketinggalan, nanti Instagram Live ini akan di IG Stories dan juga YouTube-nya Cinema 21, ada di IGTV juga, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan juga saya mau ngingetin untuk follow Instagram @perempuan bergaun merah ada di bawah sini, bisa langsung di follow untuk tahu kejutan-kejutan lainnya setelah first look nanti. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Stay safe buat kita semua dan kita juga rindu semua nonton di 21. Tetap di rumah aja, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.